warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. How are you today? Fine. Okay, great. It nice to see you again this morning. Before we start our lesson today, please, Anissa, let your friends to pray. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. First I'd like to check your attendance list. Okay, please say present. Abdul Rahman. Present. Okay. Adinul Akbar. Say. Yes. Okay, say. Arif Yudiansa. Okay. Faz Dialha. Present. Intan S. Ikutut Aditya. Present. M. Samiriza. Maizara Naila. Nikolang Trilasmi. Nibadi Asita. Nur Hidayati. Naura Yasmin. Putri Amalia. Putri Rigi. Sick. Oh, she's sick. Rangga Dimas. Rian Azani. Rizka Rahmawati. Safa Aiza. Taqwa Bukira. Present. Wanda Dwi. Well, we have two friends who didn't join our class today. They are sick, Adinul Akbar and Putri Bibi, right? So we are here in our class. Let's thank to God that He gives us help and chance, so that we have to thank to God. Ya, jadi kita harus tetap bersyukur karena kita diberikan kesehatan. Ya, jadi teman kita ada 2 orang sakit, tetapi kita alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke. Well, before we start our new material, I'd like to ask you, what is our previous lesson? Do you still remember? Okay, Rian. Sorry? Suggestion. Anybody knows what suggestion is? Well, Giving advice. giving advice. Apa artinya giving advice? Memberi saran. Memberi saran. Well, bagus. Jadi kalian itu masih mengingat materi yang sebelumnya. Berarti di sini kita siap untuk melanjutkan materi berikutnya. Oke? Well, I'd like to show you a picture today. It's related to our new material. So you have to take attention to the picture. Wait. Yeah. Okay, look at the picture. Well, the question is, do you know what picture is it? Well, Rian. Invitation card. Well done, Rian. This is an invitation card. And then the second question is, what kind of invitation is it? Okay, raise your hand. Okay, Aksita. Birthday card. Birthday? Is it right? Birthday card? Yes. Good. It is kind of birthday card because we can identify here is birthday party, right? So this is
Birthday card or birthday invitation. Next question. Has anyone ever been invited? Well, Anissa. I have been invited in birthday party of my friend. To your friends? Birthday party? You have been invited? Well, good. Next, who else has been invited? Well, Martin. I have been invited in graduation ceremony. Well, graduation ceremony. Jadi di sini itu ada dua teman tadi yang pernah diundang. Pertama itu Anissa, the first time is Anissa has been invited to birthday party, and then the second one is Patin has been invited to graduation ceremony. Jadi tadi itu ada dua orang teman kalian pernah diundang, yaitu terkait dengan undangan ulang tahun. Yang kedua undangan wisuda atau tamatan atau lulusan graduation ceremony seperti wisudawan. Jadi itu yang disebutkan oleh temannya itu adalah terkait dengan undangan, ya, mereka pernah diundang. Well, before we start to our main activity today, before that I'd like to explain what is the goal about this material. Jadi Pak Guru akan sampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Tadi kan sudah kita tahu bahwa yang akan kita pelajari, what we are going to discuss today is about invitation, ya, especially formal invitation. Yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan undangan resmi. Ya, bisa dibaca coba satu orang, Alif. Oke, great this one. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita biar teman-temannya semua kita tahu loh. Ketika kita belajar ini, kita akan tahu, kita akan mampu setelah belajar ini. Jadi kita apa yang kita akan kuasai itu kita ketahui sebelumnya. Jadi kita harus tahu tujuannya. Well, oke, come on. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menentukan fungsi sosial, struktur, teks, dan proses kebahasaan dari teks undangan resmi sesuai dengan konteks penggunanya. 2. Siswa mampu menganalisis fungsi sosial, struktur, teks, dan unsur kebahasaan dari teks undangan resmi sesuai dengan konteks penggunaannya. Siswa mampu menangkap makna yang terdapat dalam teks undangan resmi. Well done, thank you Arif. Jadi di sini sudah jelas dibacakan tujuan pembelajaran kan? Tujuan pembelajarannya setelah kita belajar materi, maka kalian diharapkan mampu untuk menentukan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasannya, mampu menganalisis, kemudian mampu menangkap makna yang terdapat dalam teks undangan resmi. Itulah yang kita akan dapatkan setelah mempelajari yang namanya formal invitation. Well, I'd like to show you videos today. Wait. Welcome back to this channel. Jika video ini bermanfaat buat sahabat sekalian, Take attention to the video. nantikan update terbaru dari Please Video. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari salah satu jenis short functional text yakni invitation. Sahabat pasti sering menemukan hal-hal berikut dalam kehidupan sehari-hari. Undangan pernikahan, undangan ulang tahun, undangan lomba, dan undangan contoh lain. Mereka adalah contoh dari invitation yang akan menjadi topik kita kali ini. So, jika sahabat ingin menyusun invitation dalam bahasa Inggris yang benar, mari kita belajar. Karena di video kali ini kita akan belajar how to write invitation
Kalau dia tidak dalam bahasa Indonesia, invitation adalah sebuah kata terhadap orang lain agar bersedia bergabung dengan kita pada suatu acara tertentu. Selanjutnya, social function atau the purpose atau tujuan dari penulisan invitation adalah to invite someone to come or to attend an event. Berikut ini adalah contoh-contoh invitation yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Birthday, wedding, anniversary, meeting, graduation, dinner, competition, and many more. Sekarang kita memahami pengertian dan tujuan dari menulis invitation, selanjutnya kita akan membaca maksud teks invitation. Di bagian ini kita akan melihat dari structure atau susunan paragraf dari invitation. Invitation text memiliki tiga bagian: invitee, body, and inviter. Sekarang mari kita ulas per bagian. Yang pertama, invitee. Invitee adalah bagian pertama dalam invitation. Invitee merupakan receiver atau bagian yang memiliki sasaran atau target yang diundang. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah body. Body adalah isi dari invitation. Bagian ini berisi 4 hal, yakni subject, invitation statement, invitation details, dan yang terakhir adalah brochure. Bagian yang pertama adalah subject. Subject adalah bagian di mana sahabat menulis nama acara. Penulisan subjek sifatnya optional, artinya sahabat bisa menuliskan atau tidak. Bagian yang kedua adalah invitation statement. Invitation statement adalah ucapan undangan. Di bagian ini sahabat menyampaikan tujuan dalam mengirimkan undangan. Berikut ini adalah contoh-contoh invitation statement yang harus digunakan. I would like to invite you. Would you like to come or join us? Please join us. We are pleased to invite you. Dan banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya bagian yang ketiga adalah invitation details. Bagian ini berisi detail acara, berisi day or date, time, and place. Selanjutnya bagian yang keempat pada tadi adalah brochure. Brochure adalah ucapan tertutup. Bagian ini bisa berisi postscript atau catatan tambahan, bisa berisi pesan, atau bisa berisi ucapan terima kasih. Selanjutnya, bagian yang terakhir dari script the invitation adalah inviter. Inviter adalah bagian yang berisi siapa yang mengundang atau siapa yang membuat undangan tersebut. Dalam menulis inviter, biasanya menggunakan salam plus nama pengirim. Berikut ini adalah contoh-contoh salam. Yours sincerely, artinya dengan hormat, atau best return, artinya salam hormat. Well, how the video? Bagaimana tentang videonya tadi? Ada beberapa unsur yang bisa kita temukan dalam formal invitation. Ketiga, Okay, mention invitee, body, Invitee? inviter, body and inviter. well, invite itu artinya apa? Ya, target yang akan dituju. Target itu atau maksudnya penerima. And the next body, body itu apa tadi? Isi. Kemudian yang the last is Inviter, inviter. Itu artinya apa? Inviter. pengirim, Pengirim. Nah, sebelum itu tadi itu ada penjelasan mengenai surat tadi. Masih angkat nggak tadi itu apa sih yang dimaksud dengan formal invitation itu tadi? Dan social functionnya tadi? Ada yang masih ingat nggak di video itu tadi? Tadi kan disebutkan the description or the explanation about formal invitation, and then the social function. Ada tadi disebutkan apa sih undangan itu? Kemudian apa fungsi sosial dari undangan itu? Tadi ada yang masih ingat nggak video tadi? Oke, kemudian suatu teks yang digunakan untuk mengundang seseorang di sebuah event tertentu. what is that? That is the explanation. Itu penjelasan darinya atau fungsi sosialnya? Explanation. Explanation. Can you say in English, please? In English. You may use your own language, menggunakan gaya bahasa sendiri. Okay, come on. Say in simple way. Dalam bentuk sederhana saja, it's okay. If you want to say the explanation about formal invitation, more. The text to invite someone to a certain event with us. Alright. Okay. Give applause to your friend. Okay. Kita bisa
is the social function. Just to remember, what is the social function of formal invitation? Hampir mirip kok dengan penjelasannya tadi. Apa tujuan fungsi sosial dari undangan itu? Okay, come on. Well, Fatin, come on. It is used to invite someone to take part in an occasion. One more time. It is used to invite someone to take part in an occasion. Well done, good. Oh, different. Yeah. Jadi fungsi sosialnya it is used to invite. Ya, kan invitation, mengundang. Jadi fungsi sosialnya to invite someone to join, to take part in an occasion, dalam sebuah acara atau kegiatan. Itu dari fungsi sosial dari undangan itu, tujuannya untuk mengundang. Jadi harus kerja sama timnya, jangan sampai tidak kerja sama tim. Kerja yang bagus sama kelompoknya. Check, okay, you have to do it in group, not alone. Bukan sendiri, karena ini kerja kelompok. Jadi kalau ada yang kurang jelas terkait dengan LKPD worksheet-nya, you have to ask me, raise your hand. If you have anything that you haven't understood yet, kalau ada yang belum dipahami. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok ya, dijawab. Silakan dikerjakan secara kelompok, kerja kelompok. Oke, Izal, go. Lebih mendekat to your friends. Jadi di sini juga menggunakan teks aktifan kelompoknya. Jadi ada nilai tugas kelompoknya, ya. Jangan sampai akhirnya tidak kerjasama. Where do they have to do it? Di mana mereka harus mengerjakannya? Jadi bisa mengerjakan langsung di LKPD-nya bisa, atau di tempat lain juga bisa ya. Tidak ada masalah. Tapi alangkah baiknya di LKPD-nya langsung tidak ada masalah karena itu akan dikumpulkan. Jadi di LKPD-nya langsung bisa dikerjakan di LKPD-nya. Students worksheet-nya. Tadi ada yang bertanya di tempatnya di mana dikerjakan, bisa dilakukan di lembar kerjanya langsung. Oke. Silakan didiskusikan ketemunya. Ya, HP sebagai kamus. Dalam kesempatan ini Pak Guru boleh memberikan kalian menggunakan HP, tetapi difungsikan sebagai kamus. You may use your own mobile, but use it as your dictionary. Gunakan sebagai kamus kalian. Jadi kita manfaatkan HP boleh. Ya, kalian bisa kalau ada yang tidak paham silakan bisa menggunakan HP sebagai media pembelajarannya. Artinya untuk mencari kata yang tidak bisa dipahami. Well, 3 minutes left. 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Karena pertanyaannya tidak terlalu banyak, jadi jangan sampai waktunya panjang. Okay, you have Biar Azani? Well, good. And then last group 4 have finished? Well done. Well, group 2-1, your friends has finished? Ya, jadi tinggal kelompok 2 yang belum tinggal beberapa soal lagi kerjakan. Kelompok 1, group 1, group 3, and then the last group 4 group has finished. Have you done? Well, put it there. I'd like to check later. Ya, waktu balik dari kelompok 4 biasanya ke kelompok 1 biasanya. Jadi soal nomor 1 waktu kasih ke grup 4, yaitu Maisara Naila, grup 4. Well, the question is, oke, sebelumnya coba ada yang bisa mau baca dulu suratnya? Sebelum kita jawab, baca dulu. Kalau suratnya bisa biar diarti sama. Bisa dibaca siapa? Anyone can help me to read? Well, tidak, come on, read it. Turgaya Adisti.
We want to share the joy and blessed moment for our marriage with you. We write the invitation to invite all of you to come and join with us at our wedding reception. Please come on. Date May 30, 2021. Place Aula Sabuga. Time 19 p.m. to end. It's blessing for us if you are there and crying for our new life. Thank you for your attention. My sisters greeting Dian and Dani. Well, thank you. Tadi maka kita akan gampang untuk menjawab ini. Well, kalau kalian soal ini untuk mengecek kalian apakah kalian paham tak yang seperti Pak Guru jelaskan tadi oleh video maupun Pak Guru tadi? Well, the fourth group. Baik, salam Naila. What does the purpose of the text? To invite Gaya Adisti to come Dian and Dani's wedding reception. Well, how about another group? Yang lainnya bagaimana? Do you agree with the fourth group? Yes. Well, one more time. The answer is To invite Gaya Adisti to come Dian and Dani's wedding reception. well. Then give applause to fourth group. It's nice. Ya, jadi fungsi atau tujuan dari undangan ini pasti secara umumnya sama, yaitu mengundang. Tapi mengundang dalam hal apa? Kan itu yang berbeda. Mengundang dalam apa? Secara umumnya sama, yaitu untuk mengundang. Tapi dalam hal apa? Tadi sudah dibacakan, yaitu untuk menghadiri wedding reception. Ya, jadi itu dia Gaya Adisti. Well, group 3. Next question is group 3. Raise your hand. I'll give you chance to answer. Jadi grup yang paling cepat untuk mengangkat tangan, dia akan Pak Guru kasih soal ini untuk menjawab. Ini mengecek ini mana yang akan menjadi juara umumnya. Nanti semua sama. Jadi kalau ada yang lebih cepat sekarang, maka dia pemenangnya. Ya, artinya dia yang lebih cepat untuk menjawab. Oke, nanti dicek. Artinya ketangkasan, kesigapan, kesiapan kalian. Well. Oke, the first group. Gaya Adisti. Tuh. Gaya Adisti. Oke, excellent Gaya Adisti. Jadi ke siapa undangan itu dikirim? Atau tadi itu berarti yang diminta ini adalah invite yang diundang. Oke, excellent. Jadi semua sudah bisa ya. Sudah bisa. Ya. To check your focus. Pak Guru akan cek kefokusan kalian terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, ketika Pak Guru, you have to look at my fingers. Lihat ke dari Pak Guru. Jadi terkait dengan angka, number. Jadi kalau Pak Guru entar itu berapa yang Pak Guru angkat jarinya, kalian sebutkan dalam bahasa Inggris. Ya, dia to mention in English. For example, nah, seperti itu Pak Guru mau cek. Pak Guru mau cek ini kesigapannya, karena bisa jadi Pak Guru tambahkan dengan cepat seperti itu ya. Oke. Well, I'd like to check first one is random. I'd like to check untuk mengenai fokusan kalian. Ini pas semangat atau tidak? Karena ini lumayan sudah kita belajar bahasa Inggris, sudah waktunya, tetapi masih kita memiliki waktu dan Pak Guru harus cek fokus kalian. Well, Guru Hidayat nih. Is correct 5? Yes. Excellent. Okay, 5. Dah. Give me 5. Well, Abdul Rahman, I'd like to check your focus or not. Abdul Rahman. 5. Okay, excellent. Dengan gaya yang berbeda, but he still focus that this is 5, not 6. Alright. Well. Wanda. Is it correct 9? Yes. Well, 9. Alright. And is it correct 6? Yes. Well, this is 6. Okay, give focus. Biar semangat. Luar biasa sekali. Oke, tetap semangat, tetap fokus tadi walaupun kadang-kadang antara ucapan dengan yeah, you have to write down the answer. For the example, which one is the letter of head? The letter head. Do you know? Okay, find letter head here, and then you have to write down here. Yeah, you have to letter head. Okay, you have to analyze, identify, and then you have to put down in this column. For the example, letter head. Which one is letter head?
Okay, according to you, which one? This one? Okay, read it. Read it. This one? So if you find, write down again here. Okay, the detail of part of the letter, you have to put down here. Okay, good. Well, invitation. Yep. Recipient. Recipient is penerima. Come on, write down what you have found on in the letter. Jadi yang akan diidentifikasi letter head-nya mana, date-nya mana. Sekarang kita cek apakah sesuai enggak dengan yang di soalnya tersebut. Thank you. Well, let's check. Let me check. Is it correct that the head is Merdeka International School? Yes. Well, excellent. We see the picture here. Well, it's the same like on your LKPD. Merdeka International School, right? Merdeka International School is the letter head. Kepala surat. Ya pastinya kalau di tergantung undangannya, tapi tidak semua ada kepala surat ya. Untuk undangan pernikahan kan ada kepala suratnya. Biasanya kalau ada kepala surat terkait dengan instansi pemerintahan maupun instansi swasta seperti itu. Well, next date Surabaya May 5, 2022. Let me check. Is it correct? Yes. Yes. Which one? No. This one? Yes. Yeah. Correct. Benar sekali, tepat sekali bahwa date-nya di sini ini. Nanti yang diminta itu bukan date acaranya, tapi penulisan surat. Jadi yang maksudnya date di sini kalau ada pertanyaan. So I'd like to explain one more time. Yeah. Well, anyone can help me to read this explanation? Can you read for me? Well, here, come over here. An invitation is writer or spoken request for inviting guests for attending an occasion or event like wedding, birthday, graduation, annual function, sport event, etc. Well done. Okay, next. Who will read the social function of invitation letter? Anissa, come on. The social function of invitation letter. It is used to invite someone to come, to invite people to join, to ask someone to attend, and to ask people to take part in an occasion. Well done. Ya, di sinilah penjelasannya. Invitation is written or spoken request to invite guests for attending some occasion or events like weddings, birthdays, inaugurations, annual functions, sport events, etc. Jadi itulah tujuannya. Tadi sudah hampir sama yang seperti disampaikan oleh dia. Ya, tujuannya itu maksudnya penjelasannya undangan itu bisa berbentuk baik itu tulis maupun ucapan yang digunakan untuk mengundang orang atau tamu, ya, untuk menghadiri sebuah kegiatan atau acara. Seperti apa? Ya, itu seperti misalnya undangan pernikahan, ulang tahun, pengangkatan, gitu ya, pelantikan, maksudnya. Kemudian itu acara-acara tahunan seperti olahraga dan sebagainya. Jadi yang disebut di sini adalah bagian dari formal invitation. Nah, itulah tujuan
maksudnya tujuan sosial, fungsi sosial. Fungsi sosial. Jadi maksudnya kenapa ada fungsi sosial? Karena memang undangan ini close with us, sangat dekat dengan kita. Ya pasti kita akan jumpai ya undangan. Tadi seperti yang disampaikan bahwa ada undangan ulang tahun, ya namanya tadi Anissa, kemudian Fatin tadi ada dapat undangan apa namanya tadi? What? Yes, graduation, yaitu undangan wisuda gitu, acara wisuda. Nah itu termasuk dalam kategori formal invitation. Dan tujuan fungsi sosialnya itu adalah digunakan pasti sama dengan judulnya. It is used to invite, digunakan untuk mengundang pastinya. Fungsi sosial itu untuk mengundang someone, ya, to invite people to join, untuk mengikuti, to ask someone to attend, untuk menghadiri, to ask people to take part, untuk mengambil bagian dari sebuah acara. Maksudnya sama, untuk menghadiri secara umumnya. That is the social function of invitation letter. Dan itu ada formal invitation ya. Jadi sama, guest for attending, hampir mirip antara tujuan, antara penjelasan dan fungsi sosialnya, tujuan dan fungsi sosialnya seperti itu. Well, next, lebih jelas lagi kalau aku sampaikan tadi. Ya di sini ada form of formal invitation yang lebih jelasnya tadi ada di sini address, ada alamat, kemudian body, ya, kemudian di sini itu ada tujuan undangan, reason of invitation, ada tanggal seperti biasa. Kemudian ini yang sering kita temukan RSVP. Ini berasal dari bahasa Prancis, yang mana artinya Réponse s'il vous plaît, atau kata dalam bahasa Inggrisnya please respond, please answer. Menanggapi kalau RSVP berasal dari kata bahasa Prancis Réponse s'il vous plaît, yang biasa kita temukan ya itu. Kemudian ada tanda tangan signature. Kemudian tadi yang secara umumnya tadi kita lihat di video, ya. Nah ini yang kita temukan di video tadi, ya. Jadi di sini itu struktur formal invitation secara umumnya ada 3. We have 3, ya. Structure of invitation letter. Okay, the first one is invitee, ya. Ya, invitee seperti itu. Maksudnya kalau dibaca secara ini ya, yang diundang maksudnya, yang dimaksud sini adalah tentang siapa yang diundang. Well, and then body of invitation. Body maksudnya itu ada isi. Misalnya dalam isi itu ada occasion, ya. Apa namanya, apa tujuan apa, dalam hal apa undangan itu dibuat, itu maksudnya occasion. Jam pernikahan kah, ulang tahun kah, dan lain sebagainya, ada tujuannya. Kemudian ada date di body ini. Kemudian time, place, dan lain sebagainya. Baru yang terakhir itu adalah apa tadi? Masih ingat di video di remember? Oke. Ya, ini. Ya, benar sekali yang di video itu. Ini hampir sama. Kita dalam bentuk tulisan. Jadi kalau ada yang invitee yang diundang, maka ada pengundang, gitu seperti itu. Jika ada invitee itu mengenai siapa yang diundang, maka inviter itu siapa yang dimaksud adalah siapa yang mengundang atau si pemilik acara. Oke, next. Sekarang biar lebih jelasnya tadi kita hanya melihat segala macamnya. Sekarang kita lihat yang ke suratnya. Nah, ini yang lebih jelasnya terkait dengan formal contoh bagian-bagian dan surat itu. Jadi isi surat yang lebih jelasnya kita akan lebih rinci lagi. Kita perhatikan ke surat ini. Oke, take attention to the letter. Oke, bagian secara umumnya sekarang. Artinya secara spesifiknya, maksud tadi secara umum itu ada 3, yaitu invitee yang diundang, kemudian dari, kemudian ada inviter yang mengundang. Oke, but in this letter we would like to make special, ya. Kita lebih ke spesial atau lebih khususnya lagi bagian-bagian mana dalam surat. Oke, dalam formal invitation itu ada apa di sini? Pertama pastinya ada letterhead, kepala surat. Kemudian ada date, tanggal. Kemudian ada recipient, sama dengan invitee tadi, penerima atau yang diundang. And then salutation itu ditanda dengan kata dear, ya, dear. Kemudian ada isinya, body. Kemudian ada closing atau closer, salam penutup. Jadi sebelum surat itu berakhir ada kata-kata untuk mengakhiri surat, seperti misalnya minta balasan dan lain sebagainya seperti ini. Oke, kemudian ada complimentary. Ini kata-kata hangat maksudnya, kata-kata salam penutup maksudnya. Selain tadi itu kalau ini statement, kalau ini kata-kata penutup seperti you simply, tadi ada di video best vegan, wolf dan lain sebagainya. Kemudian baru yang terakhir itu reference, ya, atau inviter, siapa yang mengundang.
Oke? Ya, jadi inilah bentuk badan dari surat. Well, before we are going to continue to the next point, do you have any question? Ada pertanyaan terkait dengan formal Indonesia ini? Ada yang kurang jelas? Is it clear? Is it clear, Rahman? Well, that's good. Kalau memang semua clear, so if there no question, it's clear. I'd like to give you worksheet, yaitu lembar kerja. Jadi di sini ada lembar kerja. Kalau kalian memang sudah mengenali struktur, ya, tujuan dan fungsi sosial dan lain sebagainya setelah kita analisa, sekarang untuk mengetahui kalian itu paham tidak dengan materi apa yang Pak sampaikan, I'd like to check whether you understand or not. So I give you a student's worksheet, atau dalam bahasa Indonesia kita dengan istilah LKPD, lembar kerja siswa. Ya, kemarin sudah Pak Guru bagi, I divide you to be subgroup, right? Pak Guru sudah bagi menjadi beberapa kelompok teman berikutnya yang sesuai dengan kita rencana pada kesempatan ini. Oh ya, jangan sampai artinya tidak kerjasama. Ya. Sorry? Well, you may do this on this paper. Ya, bisa dikerjakan di kertas ini juga boleh, di kertas lain juga boleh. Ya. Jadi ada pertanyaan yang friend ask me, where do they have to do it? Di mana mereka harus mengerjakannya? Jadi bisa mengerjakan langsung di LKPD-nya bisa, atau di lembar lain juga bisa ya. Tidak ada masalah. Tapi alangkah baiknya di LKPD-nya langsung tidak ada masalah karena itu akan dikumpulkan. Jadi di LKPD-nya langsung bisa dikerjakan di LKPD-nya. All students worksheet-nya. Tadi ada yang bertanya di rumahnya di mana dikerjakan, bisa dilakukan di lembar kerjanya langsung. Oke. Silakan didiskusikan ke temannya. Ya. Diskusikan sama temannya. 1 menit. Tidak terlalu susah. Iya. Karena ini biasa kita temukan dalam keseharian kita. Well, the first group, have you done? Have you finished? Well, group 1 has finished. How about group 2? Laura, Yasmin, have you finished? How many questions left? Berapa soal yang belum? 4 more. Okay. And then group 3, Abidul Akbar, have you finished? Yes. Well, good. And then the last group 4, have finished? Well done. Well, group 4, your friends has finished? Ya, jadi tinggal kelompok 2 yang belum, tinggal beberapa soal lagi kerjakan. Kelompok 1, group 1, group 3, and then the last group 4 group has finished. Have you done? Well, put it there. I'd like to check later. Yeah. Well, we start from, I'd like to start from the 4th group, dari kelompok 4. Ya,
Pak Guru balik dari kelompok 4 biasanya ke kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 Pak Guru kasih ke grup 4 yaitu Maisaro Naila. Grup 4. Well, the question is, oke sebelumnya coba ada yang bisa mau baca dulu suratnya. Sebelum kita jawab baca dulu. Contoh suratnya bisa biar dialami sama. Bisa dibaca siapa yang mau enggak? What does the purpose of the text? To invite Gaya Adisti to come Gian and Dani's wedding reception. Well, how about another group? Yang lainnya bagaimana? Do you agree with the fourth group? Yes. Well, one more time. The answer is To invite Gaya Adisti to come Gian and Dani's wedding reception. well done. Give applause to fourth group. Ya, it's nice. Ya, jadi fungsi atau tujuan dari undangan ini pasti secara umumnya sama, yaitu mengundang. Tapi mengundang dalam hal apa? Kan itu yang berbeda. Mengundang dalam apa? Secara umumnya sama, yaitu untuk mengundang. Tapi dalam hal apa? Tadi sudah dibacakan, yaitu untuk menghadiri wedding reception. Ya, jadi itu dia Gaya Adisti. Well, group 3. Next question is group 3. Who does write the invitation? Dian and Dani. Sorry? Dian and Dani. Dian and? Any other opinion? Ada opinion lain? Do you agree? Do you agree the writer of the invitation is Dian and Dani? Well done. Yeah, you are right. The third group. The writer of the invitation is Dian and Dani. Excellent. And then group 2. The question is when the wedding reception will be held. On May 30, 2021. Excellent, well done. Is it exactly correct? Ini sudah pasti benar. Karena sudah jelas kalau waktunya kan tidak ada pertentangan maksudnya. Ini kalau sini sudah jelas. Jadi kapan acaranya dilaksanakan sudah jelas di sini itu adalah May 30, 2021. Well done. And the last, group 1. Number 4. Where the party will be held? At Aula Saputra. At Aula Saputra. At Aula Saputra. Let's be check. Okay. At Aula Saputra. Alright. Okay. Jadi semua itu menjawab dengan tepat sekali, ya. Okay. Give applause to you. But one question left. Satu pertanyaan tertinggal because we got 5 questions here. But I asked you one question, one group, but we have one last question. The last question, you have to, who is faster, raise your hand and give you chance to answer. Jadi grup yang paling cepat untuk mengangkat tangan, dia akan kalau guru kasih soal ini untuk menjawab. Ini bukannya ini, mana yang akan menjadi juara umumnya, tadi semua sama. Jadi kalau ada yang lebih cepat sekarang, maka dia pemenangnya. Ya, artinya dia yang lebih cepat untuk menjawab. Oke, nanti kita cek, artinya ketangkasan, kesiapan kalian. Well, siap-siap, get ready to raise your hands. Okay, among of you, di antara kalian 4 groups here. The last question is, to whom the invitation is sent? Okay, the first group. To Gaya Adisti. To? Gaya Adisti. Okay, excellent, to Gaya Adisti. Jadi ke siapa undangan itu dikirim? Atau tadi itu berarti yang diminta ini adalah invite yang diundang. Oke, excellent. Jadi semua sudah bisa ya, sudah bisa mampu menganalisa dan menggunakan makna dan lain sebagainya. Oke, give applause to you. Ya. Well, tadi kita sudah beberapa latihan yang kita lakukan di sini terkait dengan surat undangan. Kita masih ada latihan karena memang harus tetap kita cek till you understand or not. We have the second activity. Kita punya aktivitas kedua di sini terkait dengan formal invitation. But before that, I'd like to check your focus. Pak Guru akan cek kefokusan kalian tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, nah, ketika Pak Guru
you have to look at my fingers. Lihat ke jari-jari Pak Guru. Jadi terkait dengan angka, number. Jadi kalau Pak Guru entar itu berapa yang Pak Guru angkat jarinya, harus sebutkan dalam bahasa Inggris. Ya, you have to mention in English. For example, nah, seperti itu Pak Guru mau cek. Pak Guru mau cek ini kesigapannya, karena bisa jadi Pak Guru tambah dengan cepat seperti itu ya. Oke. Well, I'd like to check first one is random. I'd like to check untuk melihat fokus kalian ini masuk semangat atau tidak. Karena ini lumayan sudah kita dari bahasa Inggris sudah waktunya, tetapi masih kita memiliki waktu dan Pak Guru harus cek fokus kalian. Well, go Hidayati. 5. Is it correct 5? Yeah. Excellent. Okay, 5. Nah. Give me 5. Well, Abdul Rahman. I'd like to check your focus a lot, Abdul Rahman. Okay, excellent. Dengan gaya yang berbeda, but he still focused that this is 5, not 6. Alright. Well, Wanda. 9. Is it correct, 9? Yeah. Well, 9. Alright. And is it correct 6? Yeah. This is 6. Okay, give me a biar semangat. Iya, luar biasa sekali. Oke, tetap semangat, tetap fokus tadi walaupun kadang-kadang antara ucapan dengan penglihatan kita bisa berbeda. Tetapi di sini kalian masih fokus untuk beraktivitas. Well, kita akan lanjut ke second activity sebelum kita sampai ke pelajaran materi terakhir, maksudnya ke jam untuk break. But we have the second activity untuk mengecek lagi kemampuan kalian, pemahaman kalian terkait dengan informal invitation ini. Ya. Ya. Nah, sekarang yang di sini kita akan analis. Tadi sempat Pak Guru cek di surat ini. Di sini akan Pak Guru kasih lagi ada bentuk undangan. I give you another invitation letter, undangan lain. Tetapi apa yang kita akan kerjakan hari ini, kalian akan diminta untuk menganalisa. Pak Guru mau cek sekarang lebih detail, ya, lebih detail. I want to check your ability more detail about invitation letter, a part of letter, bagian-bagian dari surat yang lebih detail lagi. Ya, terkait ini tadi sudah Pak Guru jelaskan ini. Sekarang kita mau cek secara detail ya, nanti masih secara umum dan lain sebagainya. Sekarang detail about letter. Nah, di sini sama dengan tugas kelompok, tapi di sini bedanya sekarang. Ntar ada perwakilan kalian untuk maju untuk menuliskan Pak Guru bagian dari detail surat tersebut. Ya, kalau tadi kan masih kalian itu berada di meja masing-masing grupnya. But the second activity you have to discuss, and then after discussing, you have to write down what you get in the whiteboard. Jadi apa yang kalian akan tangkap dari surat ini, kalian akan maju perwakilan untuk menulis. And then each group you have to, ya, you have to work. Mempunyai 2 jenis pekerjaan yang you have to write down. Tetapi secara umumnya kalian harus tulis semua. Kalian tulis semua jawabannya, tetapi ntar yang akan maju presentasi, artinya maju untuk menampilkan apa yang kalian dapatkan dari surat itu. Masing-masing kelompok 2 yang akan ditampilkan. Do you understand? Yeah. Do you understand about our second activity? Yeah. Good. Jadi harus tetap semangat. Well, the second activity. You have to identify, you have to analyze, menganalisa the detail of the letter. Jadi secara detail bagian surat itu, tadi kan ada bentuk umumnya. Secara umum sekarang itu bagian di sini ada secara detailnya. Detail dari surat-surat itu sekarang kalian identifikasi dengan undangan yang berbeda. You have to check more detail about invitation letters. You have to check. Ya. Kalau ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan. You may ask. You may ask. Ya. Do you have to discuss with your friends? Sure. Yeah.
Yeah, you have to write down the answer. For example, which one is the letter of head? The letter of head. You know? Okay, find the letter of head here, and then you have to write down here. Yeah. You have to letter of head. Okay, you have to analyze, identify, and then you have to put down in column. For example, letter of head. Which one is letter of head? Okay, according to you, which one? This one? Okay, read it. Read it. This one? So if you find, write it down again here. Okay, the detail of part of the letter, you have to put down here. Okay, good. Okay, come on. Tell me, friends. Well, you have any question? Yeah. Recipient. Recipient is penerima. Recipient itu sama dengan infiti tadi. Okay, we use different word. Jadi sama maksudnya. Jadi kalian itu biar luas juga kosakatanya. Yang diundang maksudnya infiti sama dengan infiti. Recipient penerima atau yang diundang. Okay, you have to find which one is the recipient or the infiti. What? The same meaning, infiti and recipient. Well done. Okay, come on. Dan menentukan dari bagian detail dari surat-surat. Well, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Pak Guru, I'd like to ask you, we have to conclude our material today. Jadi kita akan coba untuk menyimpulkan, untuk memahami kalian sudah mendengarkan atau fokus nggak dari awal sampai akhir. Jadi Pak Guru minta kalian itu siapa yang who can conclude our material today? Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Come on. Well, Patin. The social function of the invitation letter. It is used to invite someone to take part in an occasion. Structure from formal invitation, invite, body of invitation, and inviter. Well done. Give us a friend. Ya, jadi tadi sudah dibacakan oleh temannya itu kesimpulan dari materi kita pada kesempatan ini, yaitu terkait dengan apa sih itu invitation letter, kemudian social function and strukturnya. Ada tadi disebutkan ada invitee, ada body and inviter. Jadi itu bagian dari sudah. Alhamdulillah, thanks God, kita sudah mampu menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya Pak Guru akan mengingatkan dalam pertemuan selanjutnya, our next meeting, actually we have the same material. Kita memiliki materi yang sama, tetapi lebih ke
keterampilannya. Jadi kalian akan diminta sekaligus dalam kesempatan ini Pak Guru akan memberikan PR, yaitu kalian diminta untuk menyusun surat undangan, kemudian praktiknya kalian membuat juga di sana itu adalah terkait dengan conversation. Jadi kita akan mengambil video juga besok untuk praktik terkait dengan menyusun surat undangan, kemudian juga untuk melakukan sebuah atau mendemonstrasikan terkait dengan ekspresi terkait dengan undangan. Jadi minggu depan itu materi kita next meetingnya. Well, do you understand? Yes. Well, thank you. Anissa, let your friends to pray. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Well, we still